Selamat jumpa untuk episode berikutnya di bagian jaringan dan komputasi awan kuliah Sistem dan Manajemen Teknologi Informasi. Kali ini kita akan membahas Internet of Things. Sebetulnya apa sih Internet of Things? Thing itu bisa dikatakan benda atau barang, tapi bisa juga kita bisa melihat satu kejadian. Selama ini kita hanya melihat apa itu internet. Internet itu bisa menghubungkan satu node dengan node yang lain, satu server dengan server yang lain, satu laptop dengan laptop yang lain, misalkan gitu ya. Tapi biasanya itu digerakkan oleh manusia. Nah, sekarang kita ingin mengetahui bahwa sawah saya atau farming saya, temperaturnya ada bagaimana? Apakah terlalu panas? Ataukah kehujanan? Atau banyak hama? Sementara tidak perlu orang di sana. Jadi kita bisa menempatkan benda atau yang disebut dengan sensor misalkan. Nah, antara sensor di farming saya, di kebun saya, ke laptop saya bisa terhubung. Sehingga saya bisa memantau bagaimana kondisi sawah saya. Apakah masih sehat? Apalagi kalau kita punya greenhouse untuk mengatur iklim mikro. Di greenhouse, tanaman itu hidup misalkan maksimum dalam 32 derajat Celcius. Sementara di greenhouse itu bisa 45 derajat karena sirkulasi udaranya tidak sama dengan yang tanpa greenhouse. Nah, disitulah kita bisa menggunakan Internet of Things. Bahkan manusia tidak perlu terlibat. Bagaimana kalau temperatur di greenhouse itu mencapai 36 derajat? Hidupkanlah exhaust fan. Hidupkanlah evaporator yang sesuai dengan temperatur yang ada. Jadi itu namanya autonomous system ataupun satu driverless tanpa petaninya. Nah, itu terjadi karena adanya sensor yang terhubung dengan aktuator dan ada proses komputasi. Ada sensing, ada understanding, ada acting. Itu bisa berkembang karena adanya Internet of Things. Thing dengan thing dan kejadian bisa dilakukan satu proses komputasi sehingga memahami bahwa kondisi dari suatu area yang jauh dari tempat tertentu bisa dikontrol oleh suatu controller atau adanya aktuator sehingga harapan bahwa iklim mikro atau kondisi udara, kondisi nutrisi ataupun humidity itu sesuai dengan tanaman. Nah, di situ bisa kita lihat bagaimana hubungan antara benda dengan benda dan dilakukan satu proses sensing. Demikian juga itu bisa diterapkan di traffic. Kita memahami kita bisa mengetahui jumlah kendaraan yang lewat di suatu jalan pada waktu tertentu. Tidak mesti orang, tapi dengan ada suatu sensor, katakanlah video analitik, dengan jumlah kepadatan lalu lintas seperti itu, maka perlu kita kontrol sedemikian rupa sehingga lampu merah, kuning, hijau hidup sesuai dengan kondisi optimal. Kalau yang padat ya hijaunya lebih lama. Kalau yang pendek ya merahnya mungkin agak lebih lama. Nah, itu konsep dari Internet of Things, bagaimana benda-benda atau kejadian itu bisa diketahui karena ada penginderaan jarak jauh, karena ada komputasi yang tidak melibatkan manusia. Nah, ini ada berbagai macam pemanfaatan sensor dan IoT. Untuk pemantauan aset, untuk konstruksi, bahkan kita untuk memahami bangunan yang kita bangun itu progresnya sejauh mana. Tadi sudah saya sebutkan untuk pertanian. Internet of Things bisa dipakai untuk aplikasi di smart farming. Apalagi di perusahaan atau pabrik.
Di pabrik kita ingin memahami materialnya dalam kondisi cacat atau tidak dengan menggunakan computer vision. Kemudian bagaimana kita bisa mengambil barang dari suatu gudang ditempatkan ke mesin produksi dengan menggunakan robot. Itu pasti adanya IoT. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, untuk itulah maka sensor dan IoT itu sekarang sedang menjadi suatu hal yang penting di dalam pengembangan teknologi informasi yang merupakan satu disrupsi dari perjalanan kondisi sosial maupun kondisi di industri. Nah, juga ini penerapan untuk area parkir. Bagaimana tempat mengetahui parkir itu kosong. Bagaimana mengetahui suatu bahkan bisa dikembangkan bahwa saya akan menggunakan parkir itu 2 jam, maka jam ketiga nanti ada yang kosong. Kemudian pemeliharaan atau maintenance secara prediktif. Kemudian deteksi perilaku perorangan atau pelanggan. Bagaimana jumlah pelanggan Garuda, jumlah pelanggan kereta api, dan perilakunya. Tadi juga sudah saya sampaikan tentang pemantauan lalu lintas. Kita bisa pelajari jenis-jenis aplikasi IoT. Pertama, ya, apa jenis-jenis aplikasi? Apakah hanya untuk monitoring ataupun mengkonek saja, tidak melakukan controlling? Nah, itu degree of sense-nya adalah kita terkaitan dengan sensor-sensor individual dan bagaimana data-data yang sudah di indera tersebut bisa terkumpulkan di dalam suatu repository tertentu. Nah, di situ degree of sense-nya adalah memungkinkan monitoring yang lebih efisien, lebih efektif. Demikian juga tipe dari IoT bisa dikelompokkan menjadi bisa mengontrol dan bereaksi. Individual device is gathering in small amount data, itu adalah degree of sensing-nya. Kemudian bisa melakukan aksi-aksi ataupun melakukan satu perintah untuk automatic monitoring yang dikombinasikan dengan melakukan remote control sesuai dengan trend analisis maupun reporting yang ada untuk suatu tujuan tertentu. Kemudian mempredik dan beradaptasi. Degree of sensing adalah external data digunakan untuk penginderaan data sehingga kita bisa melakukan satu proses prediksi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dan lebih advance lagi adalah IoT application untuk bisa mentransformasikan dan mengeksplor. Nah, itu berarti ada aksi-aksi lain untuk new business model, product and services are created. Nah, episode terakhir di dalam kuliah ini adalah terkait dengan komputasi awan ataupun cloud computing. Ini menjadi salah satu disruption juga bahwa aplikasi itu nggak usah bikin banyak. Services itu bisa dilayani secara bersama. Nah, ini konsep infrastruktur as a service. Jaringan itu tidak hanya untuk kepentingan satu user saja. Satu jaringan bisa dipakai oleh multiple user, multiple tenant. Device demikian juga. Kemudian platform untuk kesehatan bisa dipakai untuk rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C. Setelah di atas platform ada software as a service. Ada aplikasi untuk electronic medical record, aplikasi untuk remote telemedicine, dan sebagainya, dan sebagainya. Cloud computing ini adalah salah satu infrastruktur penting di dalam sistem dan manajemen teknologi informasi saat ini dan ke depan. Nah, di dalam konteks lingkungan komputasi awan, itu bisa kita lihat, tadi saya jelaskan ada 3 hal, yaitu infrastruktur as a service, itu ada machine, ada server, ada storage, ada network. Kemudian ada namanya customer relationship management, email server, collaboration, itu adalah software as a service. Dan yang ketiga, itu adalah platform as a service. Ada operating system, ada programming language, ada database, ada web server. Ini menjadi bagian dari suatu lingkungan komputasi awan
yang bisa terhubung kepada user dimanapun dengan menggunakan device smartphone, tablet, laptop, bahkan juga tentu saja desktop. Nah, ini ada contoh-contoh komputasi awan atau cloud computing. Amazon itu juga sudah terkenal di situ. Ada namanya Gmail, adanya Facebook, ada Windows Live, dan sebagainya. Itu IBM juga punya. Amazon sedang juga merupakan satu penyedia layanan cloud. Ada provider itu situ ada Amazon, ada Apple, ada Google, ada Microsoft dan sebagainya sebagai berbagai macam jenis penyedia cloud. Nah, keunggulan daripada komputasi awan adalah pertama, accessibility. Kita bisa di mana saja, kapan saja. Cost saving, tentu dengan ini akan melakukan suatu efisiensi biaya. Flexibility, nah ini juga tergantung daripada keperluan. Kemudian reliability, nah ini tentu saja tergantung dari tata kelola dan sejauh mana security diterapkan di situ. Portability, bisa di mana saja. Capacity on demand, kita menggunakan sesuai dengan kebutuhan, bukan membeli sesuatu yang besar tapi keperluannya sedikit. Ada sistem backup, ada scalability, dan ada availability. Nah, beberapa manfaat dari komputasi awan adalah on-demand self-service, ada broad network service, ada multi-tenancy, ada rapid elasticity, ada measure services. Nah, di dalam on-demand self-service, user dapat meningkatkan storage dan processing power sesuai dengan keperluan. Jadi, kita saat ini perlu sekian. Oh, besok naik karena kita pelanggannya naik. Oh, silahkan, bisa. Harganya juga ini. Tapi kalau kita punya server sendiri, waduh, servernya kapan kita sesuai dengan kebutuhan seperti ini. Kemudian, semua device itu bisa akses data dan application. Itu adalah broad network access. Tetapi tentu saja dengan tata kelola security yang proper. Nah, customer bisa share di dalam suatu resources komputasi yang sama. Kemudian juga tadi saya sebutkan rapid elasticity, storage, network, bandwidth, and computing capacity can be increased atau decrease immediately. Secara cepat bisa kita turunkan atau naikkan sesuai dengan kebutuhan yang dinamis. Nah, lingkungan komputasi awan itu bisa kita bagi 4. Ada private cloud, sama sekali hanya untuk suatu organisasi tertentu. Public cloud itu bisa terbuka sesuai dengan kebutuhan publik. Kemudian hybrid cloud itu bisa private, bisa public. Dan ataupun community. Dan ada community cloud untuk keperluan-keperluan komunitas. Nah, model penggunaan layanan awan itu ada tadi sudah dijelaskan sebenarnya adalah infrastruktur as a service, software as a service, platform as a service. Nah, infrastruktur service itu bisa untuk jaringan, komputer hardware, dan sebagainya. Sedangkan software as a service itu menyangkut mengenai aplikasi-aplikasi pay per use basis biasanya, contoh-contohnya misalkan salesforce.com. Kemudian juga platform as a service, over hardware, networking, and application on a pay-per-use basis.